Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3, Prodi Perbankan Syariah kelas 1E, yang beranggotakan saya sendiri, Fatimah Nurhayati, dengan NIM 205231196. Lalu ada 4 teman saya lagi. Yang pertama yaitu Salsa Wahyu Anggraini dengan NIM 205231195. Lalu yang kedua Fatin Nur Afifah dengan NIM 205231174. Dan yang ketiga Nasiratun Nisa Ayu Amanda dengan NIM 205231173. Lalu yang terakhir yaitu Ali Hamdan dengan NIM 205231163. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang percakapan bebas berbahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan percakapan? Percakapan merupakan salah satu kegiatan bahasa yang melibatkan partisipan. Dalam percakapan, proses komunikasi terjadi apabila ada dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Atau dapat juga diartikan bahwa percakapan adalah kegiatan interaksi bahasa antara dua orang pembicara atau lebih. Lalu, cara menyusun percakapan. Cara menyusun percakapan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menentukan tema mengenai apa yang akan dibicarakan. Lalu yang kedua, menentukan tokoh yang ikut terlibat dalam percakapan. Ketiga, menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh. Keempat, membuat inti atau garis besar materi mengenai pembicaraan. Lalu yang kelima, menyusun percakapan berdasarkan inti dari pembicaraan. Dan yang terakhir, 6, memperlihatkan kaidah penulisan dialog itu dengan benar. Untuk yang selanjutnya, di sini adalah syarat untuk menyusun percakapan. Di sini, di bagian yang pertama, saya akan menyampaikan 3 syarat penting untuk menyusun percakapan. Syarat yang pertama adalah mengerti dengan benar makna, maksud, serta juga tujuan dari dialog, dan juga harus mempunyai kecakapan dalam melaksanakan percakapan. Syarat yang kedua yaitu memiliki pendidikan atau juga pengetahuan tentang topik atau tema yang akan dijadikan bahan dialog atau percakapan. Syarat yang ketiga yaitu memiliki kehendak yang baik dalam mencari kebenaran dalam percakapan, karena itu di dalam mendengarkan percakapan sebaiknya harus bersikap terbuka, tidak berprasangka, serta tidak memihak. Nah, tadi kan sudah membahas syarat untuk menyusun percakapan yang pertama. Sekarang kita masuk syarat menyusun percakapan di bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini terdapat 3 syarat juga, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang damai serta tenang, jauh dari emosi dan juga rasa paling hebat. Harus bisa menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, serta boleh juga dengan semangat,
namun dengan nada yang enak serta bijak dan tidak menggunakan nada yang sedang emosi. Yang kedua, dalam keseluruhan percakapan, itu harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, serta tidak mencari-cari kelemahan dan juga kekurangan rekan percakapan. Yang ketiga, percakapan dapat digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa percakapan. Ada beberapa ciri-ciri bahasa percakapan. Yang pertama, bentuk kalimat yang lebih sederhana atau bisa disebut juga susunan sintaksis dan logika bahasa yang tidak sempurna. Yang kedua, kosakata yang digunakan adalah kosakata sehari-hari, yaitu tidak cenderung ke bidang tertentu. Yang ketiga, ciri bahasa percakapan yang ketiga adalah banyaknya penggunaan kata seru serta perangkat ekspresif lainnya dan perubahan leksikon yang pesat. Fungsi percakapan. Ada beberapa yang termasuk dalam fungsi percakapan, ialah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kemungkinan untuk umpan balik, atau bisa disebut dengan feedback. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbagai gagasan, menguji pemahaman, dan memecahkan masalah. Dan yang berikutnya, menyimpan dan menyerap berbagai informasi. Dan yang terakhir, membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Kaidah bahasa dalam percakapan yang pertama. Terdapat kaidah dalam bahasa percakapan, yaitu ada 4. Yang pertama, kaidah linguistis. Yang kedua, kaidah sosiolinguistis. Yang ketiga, kaidah pragmatis. Dan yang keempat, kaidah psikolinguistis. Tetapi penerapannya berkaitan dengan komponen dari percakapan itu sendiri. Di antaranya, partisipan. Yang kedua, maksud. Dan yang ketiga, instrumen. Yang selanjutnya, kaidah bahasa dalam percakapan part 2. Partisipan harus bersikap tidak formal dan mempunyai hubungan akrab dan hangat, menerapkan kaidah linguistis, tetapi tidak terikat ketat. Partisipan yang bersikap formal mempunyai hubungan kurang akrab dan kurang hangat, menerapkan kaidah linguistis secara ketat. Lazimnya secara linguistis bahasa Indonesia yang digunakan oleh partisipan yang demikian memiliki ciri kebakuan fonologis, morfologis, struktur sintaksis, dan semantis, bahkan kewancanaan. Selanjutnya, kaidah bahasa dalam percakapan part 3. Dalam percakapan bahasa Indonesia, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan juga diterapkan. Bertindak tutur tidak langsung merupakan salah satu cara yang digunakan oleh partisipan untuk menyampaikan maksud secara santun. Dalam hal tertentu, ada perbedaan kaidah yang diterapkan dalam percakapan bersemuka dan percakapan melalui telepon. Ada tuturan yang khusus hanya digunakan untuk membuka dan menutup
percakapan bersemuka, tetapi tidak digunakan untuk membuka atau menutup percakapan melalui telepon. Ada tuturan yang lazim difungsikan untuk melakukan klarifikasi dalam percakapan melalui telepon, tetapi tidak demikian halnya untuk melakukan klarifikasi dalam percakapan bersemuka. Yang selanjutnya, pengertian percakapan formal dan non-formal. Percakapan formal adalah percakapan dengan bahasa yang baku. Biasanya digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan percakapan non-formal adalah percakapan dengan bahasa santai dan non-baku. Biasanya digunakan dengan orang yang bersepantaran dengan kita. Berikut adalah contoh percakapan formal. Tema: memesan tiket pesawat. Tokoh, petugas, dan burita. Petugas: selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Burita: pagi, saya ingin memesan tiket untuk penerbangan tanggal 17 Juni ke Kendari. Petugas: baik Bu, silakan ditunggu terlebih dahulu. Burita: baik, akan saya tunggu. Petugas: pesawat kami dengan tujuan ke Kendari pada tanggal 17 Juni 2020 akan terbang pada pukul 14.00 dan 23.45, Bu. Burita: baik Pak, kalau begitu saya pesan 1 tiket untuk penerbangan jam 14.00 WIB. Petugas: baik Bu, akan segera saya urus. Selanjutnya, contoh percakapan non-formal. Bertema mengajak teman bermain. Tokohnya Astrid dan Julia. Astrid: Jul, lo hari Jumat kemana? Jalan yuk, bosen nih gue. Julia: ayo, gue lagi libur nih, mau jalan kemana? Astrid: ke Gramedia aja mau nggak? Julia: boleh, gue sekalian mau nyari novel keluaran terbaru nih. Astrid: mau ketemuan jam berapa nih? Julia: sore aja, jam 4-an gitu. Astrid: oke, gak masalah. Julia: oke deh, siap, sampai bertemu nanti. Nah, itu tadi adalah materi percakapan dari kelompok 3 kelas 1E Perbankan Syariah. Di sini, teman-teman bisa tahu apa itu percakapan, bagaimana percakapan yang baik dan benar, apa syarat-syarat percakapan, ciri-ciri percakapan, apa kaidah bahasa dalam percakapan, dan lain-lain. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.